Antrian-antrian yang tadinya Dari lorong sangat sempit susah sampai untuk gedung mendapatkan tinggi. BBM, Satu nama terus bergema. sopir-sopir angkutan yang Babe Aldo. kesusahan mendapatkan BBM, alhamdulillah sudah bisa lagi dengan normal dan lancar. Yang tadinya ada pemalakan, ada pungutan-pungutan liar, itu sudah berhasil hilang dengan perjuangan beliau. Beliau itu tidak kami ragukan lagi untuk memperjuangkan hak-hak orang yang memang perlu diperjuangkan. Dalam hal ini, pandangan saya sebagai tokoh, beliau adalah sosok yang memang diperlukan dan dibutuhkan di Kalimantan Selatan ini. Karena Babe Aldo terus menemani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita sedang obrolan yang dimana alhamdulillahnya hadir seorang tokoh daripada masyarakat, tokoh masyarakat yang ada di Kalimantan Selatan. Seorang tokoh sekaligus seorang ustadz, dan bisa dikategorikan bahwa beliau adalah orang terdekatnya Babe Aldo di Kalimantan Selatan, ataupun bisa dikatakan sahabatnya yang saat ini sedang podcast bersama saya. Kami akan menanyakan beberapa hal terkait tentang Babe Aldo. Mungkin kita tanyakan kabarnya ustadznya dulu. Ustadz, sehat kabarnya? Alhamdulillah khair, alhamdulillah sehat, Bib, sehat. Alhamdulillah. Mungkin saya akan bertanya lanjut ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Ustaz, terkait tentang Babe Aldo. Gitu. Mungkin dari kacamata pandang antum, bagaimana sih Babe Aldo tersebut? Alhamdulillah, selama yang kita kenal, beliau sosok yang kepeduliannya tinggi, empatinya tinggi terhadap masyarakat sekitar. Jadi seperti sepemahaman kami di masyarakat Kalimantan Selatan terutama, sepak terjang beliau itu tidak kami ragukan lagi untuk memperjuangkan hak-hak orang yang memang perlu diperjuangkan. Dalam hal ini, pandangan saya sebagai tokoh, beliau adalah sosok yang memang diperlukan dan dibutuhkan di Kalimantan Selatan ini. Oke. Sebelumnya maaf nih, ketika Babe Aldo dalam pemeriksaan tersebut, gitu, apakah di situ antum dikabarin sama Babe Aldo? Dari hari sebelum dijadwalkan pemeriksaan, yaitu di hari Sabtu, itu kami sudah komunikasi. Kebetulan saya masih di Jawa Timur, ditelepon oleh beliau. Saya terbang ke Banjarmasin sampai hari Minggu. Hari Minggu kita sudah ketemu dan diskusi dari berbagai hal untuk mempersiapkan menjalani pemeriksaan di hari Rabu itu. Dan di hari Rabu lah hari hanya itu kami mulai hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu sudah ngumpul diskusi dengan beliau, bareng dengan beliau siang malam, dengan tim penasihat hukumnya juga, dan mempersiapkan hal-hal yang perlu dipersiapkan. Oke. Berarti pas lagi pemeriksaan ada antum kah? Ada ustadz kah? Kami di luar, karena kami memang nggak boleh masuk, hanya diizinkan oleh penyidik yang mendampingi penasihat hukum yang terdaftar di situ. Oke. Jadi saya waktu itu kebetulan di luar kantor Krimsus itu ada aksi demo, jadi saya kebetulan ikut di barisan pendemo di depan. Tadinya saya ikut ke dalam kantor. Ketika aksi demo dimulai, saya ikut gabung keluar. Itu sebelumnya aksi demo apa ya? Aksi demo mendukung ya, solidaritas daripada warga Kalimantan Selatan yang kebetulan mendukung dengan dengan beliau itu. Kami memberi dukungan berupa kami menggelar aksi di depan kantor itu, sehingga kami berharap paling tidak itu
sebagai bentuk dukungan motivasi lah, penyemangat bagi beliau yang sedang diperiksa gitu, bahwa kami ada gitu. Oke, oke, oke. Gini, Ustaz. Sebelumnya berarti apakah ini di luar dugaan Ustadz dan tim pengacara bahwa Babe Aldo akan diperiksa lalu ditahan langsung, atau mengiranya bahwa Babe Aldo itu diperiksa lalu pulang? Kalau dalam perkiraan kami itu diperiksa ya pulang karena masih dipanggil sebagai saksi, dan beberapa hal yang meyakinkan bagi kami setelah kita pelajari itu pasal-pasalnya memang belum memenuhi syarat, dan dalam pemeriksaan itu pun kami merasa sangat terlalu singkat apabila seorang saksi ditingkatkan posisinya sebagai tersangka, karena dari keterangan-keterangan yang beliau sampaikan pada kami sebelumnya, sebelum hari pemeriksaan itu memang kami juga mempelajari sedikit dari penyampaian beliau, dari laporan polisi yang dibuat oleh pihak pelapor, itu juga kami pelajari, dan itu sebenarnya belum memungkinkan beliau secara hukum itu untuk ditersangkakan apalagi ditahan. Dan alangkah kagetnya kami ketika sore itu maghrib jelang isya ternyata penyidikan tidak dilanjutkan. Setelah itu diumumkanlah status beliau sebagai tersangka dan dipaksa dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan kesehatan. Di situ sebentar di rumah sakit itu cuma beberapa menit, tidak saya rasa tidak dilanjutkan dengan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh, karena setelah itu langsung dibawa keluar lagi, dikawal banyak personil, dibawa pakai mobil tahanan, dibawa ke Tahti, tahanan titipan Polda. Dan itu pun juga dari pihak pengacara, pihak pendamping seperti kami juga bernegosiasi keras dengan mereka, akan tetapi kami diabaikan oleh mereka, dipaksa untuk dibawa ke Tahti. Oke, oke, oke. Berarti dalam hal tersebut memang di luar dugaan gitu ya, kalau Babe Aldo ya, betul di luar dugaan. Pastinya masyarakat Kalsel yang sudah banyak dibela Babe Aldo merasa kecewa dong dengan apa yang terjadi saat ini gitu kepada pihak Polda dan lain sebagainya. Iya, sejauh ini pernyataan-pernyataan kekecewaan masih bergulir, bahkan sampai detik ini HP saya ini berbunyi terus. Pernyataan-pernyataan masyarakat yang ingin menggalang dukungan, ingin menggalang kekuatan, membantu artinya untuk bersama-sama berjuang bersama Babe Aldo ini. Bolehkah saya tahu jasa daripada Babe Aldo selama ada di Kalsel terkait tentang pembelaan kepada masyarakat? Salah satunya apa aja itu? Kalau saya tidak bisa menyebutkan secara rinci ya. Akan tetapi yang kami rasakan, karena kan kebetulan saya juga hidup di Kalimantan Selatan, tentunya juga merasakan hal-hal yang diperjuangkan beliau, terutama dari aksi. Dalam hal ini saya sebut aksi yang dilakukan beliau beberapa bulan kemarin adalah membongkar oknum yang bermain di BBM. Nah, setelah aksi itu dilakukan dan sempat viral, sempat memanas isunya, dan setelah itu alhamdulillah ada perubahan yang sedemikian rupa bisa kami rasakan. Yang tadinya solar susah sekarang sudah bisa, yang tadinya SPBU nakal itu sudah berkurang, walaupun tidak bisa secara keseluruhan karena kan waktu beliau menyuarakan aksi itu masih relatif singkat ya hitungannya, dan sedangkan Kalimantan Selatan ini cukup luas, jadi titik-titik yang
apa namanya yang terindikasi melakukan kecurangan-kecurangan itu dalam hal ini sudah sangat teratasi lah bagi kami. Jadi sehingga antrian-antrian yang tadinya sangat susah untuk mendapatkan BBM, sopir-sopir angkutan yang kesusahan mendapatkan BBM, alhamdulillah sudah bisa lagi dengan normal dan lancar. Yang tadinya ada pemalakan, ada pungutan-pungutan liar, itu sudah berhasil hilang dengan perjuangan beliau mendobrak oknum-oknum yang melindungi kenakalan-kenakalan di SPBU itu. Antum kaget nggak dengan adanya dua pelaporan tersebut yang dilakukan dari Dirut PDAM ataupun dari siapa itu satu laginya, siapa namanya saya lupa, terkait ASN ya, ASN tersebut. Antum kaget nggak ada dua laporan tersebut? Ya sebenarnya kaget sih, karena kan di beberapa hari sebelumnya itu sudah tabayun antara Bape Aldo dengan yang bersangkutan, diajak ketemuan dan di situ makan bersama di suatu rumah makan. Setelah diskusi-diskusi dan ada mungkin apa namanya sejenis obrolan yang saya tidak tahu sih, tapi obrolan itu disampaikan semua ke saya, tapi saya tidak menyaksikan secara langsung. Obrolan itu disampaikan ke saya oleh Bape Aldo dengan obrolan seperti ini bla bla bla, intinya tabayun. Nah, tabayun itu kan kalau dalam bahasa hukum kan RJ ya. RJ itu berarti sudah dianggap itu suatu perdamaian dalam bahasa hukum. Akan tetapi kagetnya kami setelah tabayun itu tiba-tiba ada layangan LP, laporan polisi. Nah, saat itulah kami di sini juga kelabakan, gimana ceritanya setelah tabayun ada LP. Nah, menghadapi panggilan-panggilan itu juga tim kuasa hukum yang kebetulan mendampingi Bape Aldo ini kalau saya anggap ini tim pengganti karena yang sebelumnya berhalangan. Jadi yang Gunawan ini pengganti, dan Gunawan ini bertemu dengan Bape Aldo di H-2 sebelum hari pemeriksaan. Jadi beliau ketemu hari Senin, diskusi bersama kami itu siang malam ya, di hari Senin, Selasa, Rabu sudah pemanggilan pemeriksaan itu. Actionnya di hari Rabu, sedangkan ketemunya di hari Senin. Jadi cuman selang 2 hari. Mungkin Ustadz bisa memberikan suatu ucapan-ucapan terkait tentang orang-orang di luar sana yang mengharapkan Bape Aldo kembali lagi gitu, Bape Aldo ada lagi dalam kontennya, dalam penjelasan terkait lainnya gitu, karena banyak di luar sana yang menanyakan Bape Aldo gitu. Bisa silakan Ustadz sampaikan. Ya, harapan saya pada sahabat-sahabat saya di luar tetap mendukung dan mendoakan Bape Aldo dalam kondisi yang saat ini. Kita, terutama saya pribadi juga kangen dengan postingan-postingan Bape Aldo yang selama ini beredar di TikTok, di media sosial lainnya. Karena memang kritisi-kritisi seperti itu yang dilakukan oleh aktivis seperti beliau adalah suatu hal yang memang bisa benar-benar membantu untuk membangun Kalsel ini ya, dalam tanda kutip itu sesuai dengan porsinya ya. Harapan sekali lagi rekan-rekan jangan henti-hentinya memberikan support, dukungan dan doa untuk perjuangan beliau agar beliau bisa kembali lagi ke masyarakat, beliau kembali lagi dakwah lewat dakwah bil halnya untuk mensyiarkan kebaikan melalui hal-hal yang bisa beliau lakukan, entah itu dengan aksi, entah itu dengan video-video yang beliau selalu upload di media sosial beliau. Oke, itu harapan dari seorang tokoh daripada daerah Kalimantan Selatan. Semoga informasi ini bisa dicerna dan bisa dipahami oleh para pecinta Bape Aldo, oleh masyarakat yang mencari informasi Bape Aldo. Terima kasih untuk semuanya dan terima kasih juga Ustadz atas waktunya, mudah-mudahan ini sebagai informasi untuk masyarakat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.